بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, saya menyampaikan terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Furqan. Semoga senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, atas kemudahan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya bersilaturahim lagi. Baru saja tiba dari Brunei, dari Indonesia, Brunei, dan alhamdulillah sudah di Malaysia. Dan insyaallah besok hari Sabtu jam 1 siang akan tiba Imam Besar Masjid Quba. Kemudian 3 anak kecil yang menghafal Al-Quran, dan kami khususkan untuk berjuang untuk umat Islam supaya berminat dan semangat menghafal Al-Quran. Dan kita buktikan dengan bermacam cara dan program mudah hafal Al-Quran. Bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bunda, malah boleh masih kecil, dan sudah tua pun, sudah umur, sudah usia, boleh juga menghafal Al-Quran. Dan selama kami di Indonesia, alhamdulillah membuktikan kemudahan hafal Al-Quran. Dan kami punya majlis rutin yang diadakan di kota Jakarta setiap hari Rabu malam Kamis habis maghrib sampai Isya. Itu rutin setiap hari Rabu. Alhamdulillah jamaah hadir lebih dari 3.000 jamaah. Itu rutin setiap hari Rabu. Dan yang berkenan untuk boleh mengikuti ceramah kami di Jakarta boleh lewat www.salingsapa.com salingsapa.com. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya lahir di Madinah, orang Madinah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasa, boleh berbahasa Melayu. Jadi mohon dimaklumkan kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Maklumlah Ustaz ekspor impor, ya, jadi mohon diterima. Mudah-mudahan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon walaupun tidak pandai berbahasa Melayu, tapi saya mohon ya Allah, apa yang saya sampaikan boleh difahami. Alhamdulillah, faham? Faham kan? Alhamdulillah, itulah intinya. Kalau pandai tapi tidak faham, susah jugalah. Ya, tapi alhamdulillah walaupun tidak pandai tapi tuan-tuan puan-puan boleh faham. Itulah yang kita harapkan, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah", sampaikan walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, satu hadis boleh difahami, boleh diamalkan, boleh disampaikan ke orang lain, keluarga kita, tetangga kita, sahabat, kawan kita, itulah bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan insyaallah kehadiran 3 anak kecil itu, yang pertama bernama Tabarak, berumur sekarang 7 tahun,
hafal 30 juz. Dia punya adik lagi bernama Yazid. Dia punya adik bernama Yazid, sekarang umurnya 5 tahun dan hafal 30 juz. Dan yang ketiga, adik lagi perempuan bernama Zainah, umur sekarang 3 tahun dan subhanallah hafal 30 juz. Tiga-tiganya adik beradik kita khusus datangkan dari Arab sana untuk memberikan belajaran dan semangat untuk kita. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan punya anak cucu menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Karena semesti kita sebagai umat Islam berjuang. Tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata sudah lewat waktunya. Tidak boleh kata itu. Sebagaimana orang-orang non-muslim, orang-orang dan bermacam agama, semua berjuang supaya menghancurkan Islam, supaya mengalahkan Islam, menghina Islam. Dan kita sudah tahu, setiap hari kita boleh nampak berita bagaimana terhadap umat Islam di negara Palestina, di negara Syria, di negara-negara yang lain, terakhir-terakhir di Myanmar. Ini semua bersoalan-bersoalan yang semestinya umat Islam sadar. Umat Islam tahu, umat Islam yang bersatu agama, yang satu kitab Al-Quran, satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kiblah Ka'bah. Tapi macam itulah keadaan umat Islam. Tidak boleh bersatu. Bila saatnya kita umat Islam bersatu, bila saatnya kita umat Islam boleh saling cinta, saling menutupi, saling berjuang. Karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita baca setiap salat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hafal. Tapi mana bukti? Kita setiap salat bawa itu. Tapi mana bukti kita orang-orang benar-benar lillah. Hidupku lillah, matiku lillah, anakku lillah, hartaku lillah, nyawaku lillah, semua lillah. Jadi bukan hanya sebuah kata yang kita baca dan hafal, tapi kita juga buktikan di lapangan, di dalam hidup kita sehari-hari. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sama-sama kita sudah masuki bulan Maulid, Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ambil? Apakah kita hanya cukup dan datangnya bulan Maulid, kita kumpul ramai-ramai, baca salawat, selepas itu pulang, makan, tidur, sudah selesai. Lepas bulan Maulid, kembali lagi dosa, maksiat, jarang bersalawat. Malah orang-orang boleh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man salla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Di riwayat lain, adrakathu syafa'ati yawm al-qiyamah. Orang-orang yang salawat kepada Rasul dalam satu hari. Ini hadiah untuk tuan-tuan puan-puan. Satu hari. Setiap satu hari tidak boleh lepas satu hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja. Hanya 10 kali.
Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam satu hari, 2 minit ikhlas. Salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat? Tidak. Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1,000. Supaya kenapa? Sultan senang, raja senang, orang-orang besar senang. Nanti kalau dia senang, kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam 1 tahun 1 kali. Dalam 1 tahun 1 kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari, dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja, tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita, Rasul ada di dalam hati kita, Rasulullah ada di dalam dada kita, Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? 2. Yang pertama, orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat? Kalau kita baca surat kabar 1 jam, 2 jam. Kita tengok TV, ada lagi film barat lagi, kita tidak bosan, senang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita pergi ke mall, kita bawa hiburan, kita punya anak, budak jalan-jalan, busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang terdekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya. Ini soal akhlak. Sekarang banyak umat Islam, kerusakan umat Islam karena akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga dua hal. Saya bertanya tuan-tuan, puan-puan, iman kepada Allah tidak? Jawab. Iman tidak. Iman kepada hari akhir tidak. Faham hari akhir? Hari kiamat. Percaya hari kiamat? Yakin hari kiamat? Kata Rasulullah, kalau anda percaya Allah, percaya hari kiamat, mesti jaga dua hal. Berkata-kata yang baik atau diam. Atau diam. Ini sekarang kita kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara selain yang baik. Amar ma'ruf, nahi munkar, zikir, istighfar, doa, baca Quran, berdakwah. Tidak pernah ada kata yang tidak bagus. Semacam itu sahabat, semacam itu para alim ulama, semua menjaga. Malah salah satu cerita di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Rabi' Ibn Khuthayim rahimahullah, kalau kita duduk bersama dia 1 tahun, di samping dia, kita temani sahabat sama dia 1 tahun, dia tidak mau mula berbicara. Dia lebih banyak diam daripada berbicara, daripada berkata-kata. Kalau dia berbicara, mesti jawab. Kalau ada soalan, dia jawab. Kalau tidak ada soalan, tidak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus diam. Kalau kita duduk 1 tahun sama dia, dia tidak mula berbicara. Kita sekarang dari pagi sampai malam berapa kali berbicara? Berapa kali kata-kata? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul wa illa fasmut." Berfikirlah sebelum anda berkata-kata. Ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berfikirlah sebelum berkata-kata. Kalau berkata itu baik, silahkan teruskan. Kalau tidak baik, diam. Sekarang kita teruskan kata-kata, habis itu astagfirullah. Ya Allah maaf, terus saya kata. Sudah teruskan kata astagfirullahalazim. Memang manusia. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Macam itu berlaku manusia, zalim, sangat zalim dan sangat bodoh. Dia tidak boleh jaga diri. Padahal ini sama sebabnya lidah, sebabnya lisan, sebabnya kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi seorang masuk ke neraka 70 tahun sebabnya 1 kata. Na'udzubillah. Sebabnya 1 kata masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau 100 kata? Berapa tahun? 700 tahun. Apalagi ibu-ibu, kaum wanita. Mohon maaf. Ibu-ibu, mohon maaf. Maaf tidak? Maafi enggak? Ikhlas. Saya pernah jumpa seorang ibu, dia berkata, Ustaz, alhamdulillah, saya tidak pernah bagi kata-kata yang tidak bagus terhadap sahabat. Saya tidak pernah ghibah, saya tidak pernah gosip. Tapi saya punya satu masalah, suka mendengar gosip. Dia tidak kata-kata tapi mendengar. Dosanya sama. Dosanya sama. Orang yang mendengar maupun perkata sama dosa. Dan kata Rasulullah, itu sebabnya kaum wanita banyak masuk neraka, sebabnya ini.
Dan kata Rasulullah, barang siapa yang boleh jaga lidah itu, kata Rasul, saya jamin masuk surga. Janji Rasulullah, janji. Ada janji Rasulullah, orang yang boleh jaga ini, tahu ini? Tahu tidak? Ini baik. Padahal ini dia punya daging tipis kan? Berapa kali gigit sendiri? Pernah kan? Sambil lagi makan, senang makan, sedap ya, makanan Arab. Sedap makanan, astagfirullahaladzim. Ada apa? Saya gigit sendiri. Masa tidak boleh kontrol? Macam orang boleh gigit sendiri? Macam mana? Karena kita punya lidah saja tidak boleh kontrol. Oleh kerana selalu gigit sendiri. Kadang kita gigit sendiri sambil ada darah. Keluar darah. Mudah-mudahan keluar darah Allah ampuni dosa kata-kata ini. Ini karena selalu. Oleh karena itu kita ganti. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, kalau anda percaya Allah, percaya hari akhirat, jagalah kata-kata. Kalau baik teruskan, tidak baik diamkan. Kalau umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kalau mereka berpuasa, tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata. Jadi kalau ada orang mau bagi bicara, dia tidak jawab, oh ini lagi puasa. Ini sekarang di bulan Ramadan, kita lagi puasa, malah hancur puasa gara-gara kata-kata. Subhan, malah terbalik. Semestinya, kita setiap hari puasa, bukan puasa makan, minum, tapi puasa kata-kata. Boleh tidak? Boleh? Siap? Mulai malam ini malam Jumat. Ya, saya minta, karena malam Jumat malam barakah. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan malam Jumat berbanyak salawat kepada Rasul. Sebagaimana di hadis Abi Daud dan yang lainnya, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa lailataha, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Karena sungguh salawat kalian Allah hantarkan kepadaku di Madinah. Allah hantarkan. Jadi kita khusus jaga lidah, tidak boleh berkata-kata, apalagi kata-kata negatif, apalagi kata-kata kotor, apalagi kata-kata tidak bagus. Dan insyaAllah nanti ada satu hari, ada kuliah duha, ceramah duha, khusus muslimah, kaum muslimah. Saya bagikan satu ceramah, satu syarahan, khusus 10 kata tidak boleh dibawa. Kenapa saya khususkan muslimah? Karena muslimah lebih banyak kata-kata daripada lelaki. Apalagi kata-kata sama dia punya anak. Anak budak kecil, cucu. Ada 10 kata, kalau seorang ibu berkata itu sama dia punya anak, dia punya hati sudah hancur. Jadi besok-besok dia sudah besar, sudah tidak pandai lagi. Susah belajar, susah baca, susah agama, susah jadi anak salih salihah. Macam mana susah itu? Sebabnya 10 kata yang sudah disampaikan oleh pada orang tua. InsyaAllah nanti ada syarahan khusus itu. Supaya kita jaga. Banyak orang tidak sadar, dia harap punya anak salih salihah, tapi dia sendiri menghancurkan rasa iman dan rasa yakin dalam hati dia punya anak. Jadi khusus saya mohon tuan-tuan puan-puan, ini malam Jumat, kita khususkan bersalawat kepada Rasul. Kita di Indon kemarin saya umumkan di media, di TV One, dan kita sudah sebarkan banyak ceramah-ceramah di seluruh majlis ta'lim, seluruh kota, seluruh acara,
saya bagi kepada jamaah amalan. Kita ini bulan Rabiul Awal, kita mau hadiahkan untuk Rasulullah SAW 100 juta salawat. 100 juta salawat. Karena mungkin Indonesia kan ramai orang ya. 200 juta lah. Jadi satu orang saja satu kali salawat sudah habis. Tapi saya kumpulkan semua jamaah 100 juta dalam satu bulan Rabiul Awal ini. Kita bagi hadiah Rasulullah SAW. Saya sekarang minta, tuan-tuan, puan-puan, mula malam ini, anda punya tugas. Setiap salat, anda bersalawat. Setiap salat, anda bersalawat. Boleh anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1.000. Ini satu hari. Berapa hari lagi bulan Rabiul Awal? Masih lama lagi ya, 20 lebih hari. Kita boleh 2.000, boleh 2 juta kita kasih hadiah. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua.